Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Malam itu, udara Jakarta masih hangat meski jarum jam sudah melewati pukul 9. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus baru saja membubarkan diri setelah seharian berorasi di depan gedung DPR. Di antara lautan massa itu, ada 4 mahasiswa asal Cianjur: Arif, Dani, Rian, dan Fajar. Mereka datang dengan 2 motor, berboncengan dan sepakat untuk langsung pulang malam itu juga. Tubuh mereka letih, suara serak karena berteriak, tapi semangat dari aksi siang tadi masih terasa. Setelah sempat beristirahat sebentar di sebuah warung kecil dekat Pasar Minggu, mereka bersiap melanjutkan perjalanan panjang. Rute yang akan mereka tempuh jelas, keluar dari Jakarta lewat Depok, lalu menyusuri jalanan Cibinong dan Bogor sebelum menanjak ke arah puncak, lalu terus ke Cipanas hingga tiba di Cianjur. Arif yang paling senior mengingatkan agar hati-hati, sebab jalur puncak tidak hanya rawan kecelakaan, tapi juga sering diceritakan menyimpan banyak kisah aneh. Meski begitu, mereka tetap berangkat. Sekitar pukul 11 malam, motor mulai melaju menembus jalanan Depok yang mulai lenggang, meninggalkan keramaian Jakarta di belakang. Mereka mengatur posisi, Dani dan Fajar di motor depan, Arif dan Rian mengikuti dari belakang. Lampu-lampu jalan perlahan semakin jarang, udara semakin dingin, dan perjalanan panjang menuju Cianjur pun baru saja dimulai. Motor mereka melaju meninggalkan Depok dan memasuki wilayah Cibinong. Jalanan cukup sepi, hanya beberapa kendaraan besar yang lewat, mayoritas truk yang melaju lambat. Udara malam semakin dingin, membuat jaket tipis yang mereka kenakan terasa tidak cukup menahan hawa menusuk itu. Di Bogor kota, mereka sempat berhenti sebentar di pinggir jalan untuk membeli air mineral. Saat itu Dani sempat berkata bahwa perjalanan masih panjang, sebaiknya jangan terlalu lama beristirahat. Arif hanya mengangguk, sambil mengingatkan yang lain agar tetap menjaga kecepatan dan jangan saling berjauhan. Setelah melewati Ciawi, suasana berubah drastis. Lampu jalan mulai jarang, suara jangkrik dan serangga hutan terdengar jelas dari sisi kanan kiri jalan. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan menjadi sedikit terbatas. Rian yang duduk di belakang Arif sesekali menepuk bahu temannya itu, memberi isyarat agar jangan terlalu kencang karena jalur menanjak sudah mulai terasa. Motor depan yang dikendarai Dani sesekali melambat untuk menunggu motor Arif. Dari kejauhan hanya 2 sorot lampu kendaraan mereka yang terlihat, seakan berjalan di dalam lorong panjang penuh pepohonan. Sesekali ada mobil dari arah berlawanan, namun setelah itu jalanan kembali sunyi. Menjelang tengah malam, mereka sudah memasuki kawasan perkebunan teh di sekitar puncak. Barisan pohon teh gelap terbentang di sisi kiri kanan jalan, hanya sedikit diterangi cahaya bulan. Suasana hening membuat mereka semua lebih memilih diam, fokus pada perjalanan. Saat memasuki salah satu tikungan tajam di jalur puncak, Arif yang berada di motor belakang memperhatikan jalan dengan lebih waspada. Sorot lampu depan menerangi kabut tipis yang menggantung rendah. Di sisi jalan, tepat sebelum tikungan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. Ada sosok perempuan berdiri menunduk di pinggir jalan. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah. Gaun putih lusuh yang dipakainya tampak kontras dengan gelapnya malam. Arif sempat berpikir itu mungkin penduduk sekitar yang sedang menunggu tumpangan, meski aneh juga jika ada orang berdiri di sana pada jam segitu. Rian yang duduk di belakang juga melihatnya, lalu menegur pelan agar Arif jangan terlalu dekat dengan sosok itu. Arif hanya menjawab singkat bahwa ia tahu. Motor yang dikendarai Dani di depan melaju lebih dulu melewati tikungan. Dari jarak itu, ia sempat menoleh singkat ke arah pinggir jalan dan mengaku melihat perempuan itu juga, meski sosoknya hanya samar. Fajar yang dibonceng Dani berkomentar bahwa wajahnya pucat sekali, seperti orang sakit keras. Ketika Arif dan Rian sampai di titik tersebut, mereka menoleh cepat.
Namun tempat itu ternyata kosong, hanya jalan basah berlapis kabut. Tidak ada tanda-tanda seseorang berdiri di sana, bahkan bayangan sekalipun. Mereka berdua tidak berkata apa-apa, hanya saling berpandangan sesaat, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sedikit lebih pelan. Di depan, Dani juga memilih tidak banyak bicara. Mereka semua sama-sama paham bahwa ada sesuatu yang tidak biasa barusan, tapi tak seorang pun ingin memperpanjang pembicaraan. Jalan terus membentang di hadapan mereka, menanjak dan berliku menuju kawasan puncak yang lebih tinggi. Kabut semakin tebal ketika mereka meninggalkan kawasan tikungan itu. Sorot lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Jalanan lengang, suara mesin motor menjadi satu-satunya pengisi malam. Arif mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Dari kaca spion kecil di motornya, ia seperti melihat ada sorot lampu samar mengikuti dari belakang, seolah ada motor lain yang membuntuti. Ia sempat menyebut hal itu pada Rian dengan suara pelan. Rian hanya menjawab singkat bahwa dari tadi, ia juga merasa ada bayangan mengikuti. Namun ia tidak yakin karena jaraknya terlalu jauh dan kabut membuat pandangan tidak jelas. Dani yang berada di motor depan melambatkan laju kendaraannya agar Arif bisa menyusul. Ia lalu berkata bahwa sebaiknya mereka jangan terlalu cepat karena jalan mulai licin. Fajar mengangguk setuju sambil merapatkan jaketnya, merasa dingin semakin menusuk. Beberapa menit kemudian, motor Arif mendadak kehilangan tenaga di salah satu tanjakan. Mesin mati seketika meski sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Arif berusaha menyalakan kembali, sementara Rian turun untuk membantu. Dalam keheningan itu, Rian merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada hembusan angin dingin di telinga seperti ada seseorang yang berbisik sangat dekat. Rian menoleh cepat ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada siapapun selain pepohonan gelap. Ia hanya mengatakan pada Arif bahwa suasananya terasa aneh. Arif mengangguk singkat tanpa menoleh, sibuk mencoba menstarter motor. Setelah beberapa kali percobaan, mesin akhirnya menyala kembali. Mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah warung kecil yang sudah tutup. Hanya bangunan kayu sederhana dengan kursi panjang di depannya. Dani ikut menepi di sana. Mereka semua duduk sebentar untuk mengatur nafas. Dani sempat berkomentar bahwa jalan terasa lebih sunyi dari biasanya. Sementara Fajar menambahkan bahwa hawa dingin malam itu berbeda, seperti menusuk sampai ke tulang. Dari depan warung kecil yang sepi itu, kabut semakin menebal. Jalanan di hadapan mereka tampak samar, hanya ditandai garis putih yang memantul lemah dari sorot lampu motor. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari perkebunan teh yang terhampar di sisi kiri kanan jalan. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, Rian tiba-tiba menunjuk ke arah tengah jalan. Ia berkata pada Arif bahwa baru saja terlihat sosok bayangan melintas cepat, seperti seorang wanita berlari menyeberang. Arif sempat mengangkat wajahnya, dan meski hanya sekilas, ia juga melihat gaun panjang berwarna putih menghilang di balik kabut. Dani di motor depan menyalakan mesin lebih dulu. Ia berkata bahwa lebih baik mereka jangan terlalu lama diam di tempat karena suasananya semakin tidak nyaman. Fajar yang duduk di belakangnya mengangguk, menambahkan bahwa ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari arah kebun teh. Saat kedua motor kembali melaju, suara aneh terdengar dari sisi kanan jalan, seperti suara jeritan panjang, namun teredam kabut. Semuanya saling berpandangan, dan tidak seorang pun berusaha menafsirkan suara itu. Arif menunduk sedikit lebih rendah, mempererat pegangan setang motor. Beberapa meter setelah itu, motor Arif terasa berat, seolah ada beban tambahan di jok belakang. Ia menoleh sebentar ke arah Rian dan bertanya apakah Rian juga merasakannya. Rian mengangguk singkat sambil memegang pinggang Arif lebih erat, mengatakan bahwa motor seperti ditumpangi orang lain. Dani yang mengendarai motor depan juga memberi isyarat dengan tangannya agar mereka mempercepat laju. Dari spion kecilnya, ia berkata bahwa terlihat bayangan putih mengikuti dari belakang, bergerak mendekat setiap kali mereka memperlambat kecepatan. Kabut
Jalan sepi dan suara-suara aneh membuat mereka semua hanya bisa fokus mengendarai motor. Masing-masing berdoa dalam hati, berharap perjalanan malam itu bisa segera berakhir dengan selamat. Saat motor mereka dipacu lebih cepat, menembus kabut tebal yang seolah enggan beranjak dari jalan, Arif merasakan tangannya dingin, meski ia berusaha menggenggam setang sekuat tenaga. Di belakangnya, Rian tetap diam, hanya sesekali menunduk lebih dekat seakan ingin menghindari sesuatu yang mungkin ada di sekitar mereka. Beberapa menit kemudian, jalan mulai menurun dan lampu-lampu rumah penduduk terlihat dari kejauhan. Suasana perlahan terasa lebih aman, walau rasa tegang masih menempel di dada masing-masing. Dani memberi tanda dengan tangannya agar mereka berhenti sejenak di dekat sebuah minimarket kecil yang masih buka. Mereka turun dari motor, saling memandang tanpa banyak bicara. Nafas masih tersengal, wajah mereka terlihat pucat. Arif lalu mengingatkan bahwa perjalanan ke Cianjur masih cukup jauh, tapi setidaknya jalur setelah Cipanas akan lebih ramai. Setelah beristirahat sebentar dan membeli air minum, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kabut sudah tidak setebal sebelumnya. Jalanan mulai dipenuhi beberapa kendaraan yang lewat, dan suara-suara hutan perlahan berganti dengan hiruk-pikuk aktivitas malam di kawasan Cipanas. Masing-masing dari mereka tetap menyimpan rasa was-was, namun tidak ada lagi yang membicarakan kejadian di jalur puncak tadi. Motor terus melaju hingga akhirnya mereka tiba di Cianjur dengan perasaan lega, meski bayangan pengalaman malam itu masih melekat kuat di benak masing-masing. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.